Mandalika juara, tekad dari pit kotor. Di balik deru mesin dan aspal yang panas, di sirkuit Sentul yang megah, ada seorang pemuda bernama Rio Hartanto. Setiap pagi, ia memegang sapu, membersihkan sisa-sisa mimpi yang bertebaran di lintasan. Rio adalah putra seorang petugas kebersihan sirkuit juga. Sejak usia 10 tahun, ia sudah akrab dengan bau bensin dan ban terbakar, mengikuti ayahnya bekerja. Ia mengenal setiap sudut sirkuit ini seperti rumahnya sendiri. Setelah lulus SMP, Rio tak bisa melanjutkan sekolah. Ia pun mengikuti jejak ayahnya, menjadi petugas kebersihan di tempat yang sama. Namun, di balik seragam kerjanya, tersimpan impian yang jauh lebih besar. Setiap kali ada sesi latihan atau balapan, Rio selalu menyempatkan diri mengamati. Ia memperhatikan setiap pembalap, setiap mobil, dan setiap strategi yang digunakan. Terutama Raden Yusuf, pembalap GT4 senior dengan mobil kencana merah nomor 46. Rio tak hanya mengamati. Diam-diam, ia juga membantu di pedok. Mulai dari mengambilkan kunci pas, membersihkan perkakas, hingga sesekali mengintip data telemetri yang tertera di layar monitor. Tangannya memang memegang sapu, tapi pikirannya selalu dipenuhi oleh putaran mesin, tekanan ban, dan garis balap ideal. Ia belajar secara otodidak, menyerap setiap informasi yang ia dapatkan. Terkadang, Raden Yusuf, si pembalap senior, melintas di dekatnya. Rio selalu menunduk hormat, merasa kecil di hadapan idola yang begitu jauh di atasnya. Namun, ia tak pernah tahu bahwa mata tajam Yusuf sesekali menangkap gerak-gerik Rio yang tak biasa. Bagi Rio, sirkuit ini bukan hanya tempat ia bekerja. Sirkuit ini adalah sekolahnya, perpustakaannya, dan panggung impiannya. Setiap sapuan adalah langkah kecil menuju garis start yang ia dambakan. Ia tahu, jalannya akan sangat panjang dan penuh rintangan. Tapi tekadnya sekuat baja, dan semangatnya tak akan pernah padam. Ia adalah Rio, si penyapu lintasan dengan mimpi juara. Episode ini baru permulaan. Sebuah sapuan pertama yang akan mengawali kisah luar biasa dari pit kotor menuju puncak dunia balap. Suatu sore, saat semua orang bersiap pulang, Raden Yusuf melihat Rio sedang mengamati mobilnya, kencana merah, dengan tatapan yang berbeda. Bukan sekadar kagum, melainkan analisis mendalam yang tak terucap. Yusuf, yang dikenal akan instingnya yang tajam, merasakan ada sesuatu yang istimewa pada pemuda itu. Ia memutuskan untuk mendekat, langkahnya pelan, tidak ingin mengagetkan Rio yang sedang larut dalam dunianya. "Ada yang menarik, Dik?" tanya Yusuf. Suaranya lembut namun tegas. Rio terkejut, buru-buru menunduk. "Tidak, Pak Raden, hanya mengagumi," jawab Rio, gugup. Yusuf tersenyum. "Kau sering melihat kami balapan kan? Menurutmu, apa yang bisa membuat mobil ini lebih cepat?" Rio ragu sejenak, lalu dengan hati-hati, ia menjelaskan tentang potensi penyesuaian aerodinamika di bagian diffuser belakang. Yusuf terkesima. Detail yang Rio sebutkan adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh teknisi berpengalaman. "Besok, datanglah ke pedok tim saya. Ada yang ingin saya tunjukkan padamu," kata Yusuf. Senyumnya kini lebih lebar. Keesokan harinya, Rio datang dengan jantung berdebar. Di padok tim Raden Racing Indonesia, ia bertemu Upi, mekanik muda yang cekatan, dan Misrani, teknisi senior yang tangguh. "Ini Rio, dia punya mata yang tajam," kata Yusuf memperkenalkan. Misrani mengangguk, sementara Upi langsung mengajaknya melihat-lihat mesin. Rio merasa seperti menemukan rumah baru. Hari itu, Rio tidak lagi memegang sapu. Ia memegang perkakas, membantu Upi dan Misrani, belajar langsung dari para ahli. Setiap baut yang dikencangkan, setiap kabel yang diperiksa, terasa seperti bagian dari mimpinya. Malam harinya, Rio berdiri di tepi lintasan yang sunyi. Bulan bersinar terang, menerangi aspal yang kini terasa tidak lagi asing. Impiannya, yang dulu terasa begitu jauh, kini mulai terlihat garis-garisnya. Ini adalah awal yang baru. Bukan lagi sapuan debu di lintasan, melainkan sapuan pertama kuas di kanvas impiannya yang akan melukis kisah seorang juara dari pit kotor.